Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu peserta Diklat Pendidikan Lingkungan Hidup yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang pengolahan limbah, terutama limbah organik yang dijadikan pupuk kompos. Setelah pupuk kompos jadi, pada gilirannya kita akan memanfaatkan kompos sebagai media tanam, yaitu merupakan bentuk budidaya tanaman hias. Tujuan pembelajaran dari kegiatan ini adalah peserta diklat dapat menyebutkan jenis-jenis pot, menyebutkan jenis-jenis tanaman hias, menyebutkan alur budidaya tanaman hias. Banyak berbagai macam bahan yang digunakan untuk membuat pos. Ini adalah salah satu contoh bentuk pot yang dibuat dari bahan plastik dengan ukuran yang berbeda, yaitu 20, 24, dan 30 cm. Selanjutnya, ini adalah merupakan jenis pot yang terbuat dari bahan baku tanah. Jenis pot ini digunakan sebagai pot untuk luar atau pot untuk hiasan. Sedangkan pot tadi yang dari plastik adalah merupakan pot yang langsung digunakan sebagai media tanam. Selanjutnya, jenis pot yang terbuat dari semen. Jenis pot ini biasanya digunakan pada halaman-halaman luar karena jenis pot ini merupakan jenis pot yang terbuat dari semen dan berat sehingga tidak mudah dipindahkan kalau digondol maling. Selanjutnya, pengenalan jenis tanaman hias. Inilah salah satu bentuk jenis tanaman hias atau yang disebut juga dengan Euphorbia mili. Jenis tanaman ini adalah tanaman yang tidak kuat terhadap ruangan ber-AC, tetapi sangat cocok di tempat yang sinar mataharinya full atau penuh. Selanjutnya, ini adalah bentuk jenis tanaman Red Sumatra, atau nama aslinya adalah Kite of Sumatra, yang dengan nama dagang Red Sumatra. Yang berikutnya adalah Dona Carmen, yang merupakan pada saat itu jenis tanaman yang sangat mahal, tetapi untuk saat sekarang merupakan jenis tanaman yang relatif murah di pasaran. Selanjutnya, ini adalah berbagai jenis pembibitan tanaman yang salah satu medianya adalah kompos yang telah ibu bapak praktekkan pada materi sebelumnya. Selanjutnya, setelah kita memahami berbagai macam jenis pot, ukuran, serta jenis-jenis tanaman hias, selanjutnya langkah kita adalah menyiapkan media tanam dengan perbandingan 1-1-1, yaitu 1 untuk kompos, tanah, dan pasir. Adonan tersebut diaduk sampai rata. Kemudian setelah itu kita siapkan jenis tanaman yang ditempatkan pada media pembibitan. Selanjutnya, siapkan pot yang lebih besar dan letakkan media tanam bagian dasar yang bisa digunakan dari pecahan genting, pecahan batu bata maupun areng. Karena kita sebagai orang PLH, gunakanlah materi-materi yang tidak bisa kita gunakan pada umumnya oleh orang lain, seperti styrofoam, itu bisa digunakan. Tapi dengan catatan, hanya digunakan untuk media tanam tanaman hias. Kalau digunakan oleh media tanam tanaman buah, diharapkan ada
dikhawatirkan ada suatu zat-zat kimia yang nantinya akan diserap oleh tanaman yang nantinya akan kita konsumsi dan berbahaya bagi tubuh kita. Sedangkan untuk media tanaman hias, karena kita tidak mengkonsumsi tanaman hias, karena yang kita konsumsi hanya pandangan dan keindahannya, jadi menurut kami tidak berbahaya. Sehingga media hidroponik atau media styrofoam bisa digunakan sebagai media tanaman hias. Selanjutnya, setelah itu masukkan adonan media tanam sesuai dengan ukuran pot dan tanaman. Selanjutnya, masukkan tanaman yang telah dikeluarkan dari pot penyemaian. Setelah itu, siram tanaman yang telah dipindahkan ke dalam pot pembibitan atau pot yang lebih besar. Selanjutnya, tempatkan tanaman di tempat yang teduh dan dilindungi agar tidak mudah terserang oleh binatang seperti kucing, ayam, anjing, dan lain sebagainya. Apabila tanaman yang baru dipindahkan itu terganggu oleh binatang-binatang, dikhawatirkan tanaman akan tidak maksimal dalam pertumbuhan, sehingga timbullah tanaman itu menjadi stres dan tumbuh tidak optimal. Nah, inilah salah satu implementasi atau aplikasi apa yang telah kita lakukan penanaman. Contohnya adalah anthurium dan pachyra yang indah, cocok sebagai penghias ruangan. Ya, selanjutnya adalah contoh pemanfaatan kompos sebagai media tanam Kamboja Jepang yang begitu indah dan asri serta eksotik. Inilah salah satu jenis tanaman yang saat itu sebagai tanaman yang merupakan kebanggaan bagi kalangan pencinta dan pengoleksi tanaman hias. Dari hasil pembibitan atau budidaya tanaman hias tadi, manfaat dari tanaman hias bisa sebagai bentuk aplikasi atau implementasi tanaman hias pada taman-taman di dalam gedung maupun ruang terbuka hijau yang selalu diharapkan oleh banyak kalangan. Bagi para bapak ibu tenaga pendidikan maupun pendidik bisa mengimplementasikan hasil budidaya tanaman untuk menghias ruangan di sekolah maupun di halaman sekolah agar lebih indah. Apalagi pada saat sekarang banyak program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup, yaitu program kehidupan sekolah berbudaya lingkungan, program Adiyata, dan program-program lain yang berkaitan dengan masalah pelestarian lingkungan. Ya, selanjutnya inilah salah satu implementasi dari apa yang kita lakukan, budidaya tanaman hias. Ini adalah salah satu jenis tanaman hias yang merupakan tanaman hias sangat indah. Jenis tanaman hias ini merupakan tanaman yang tahan terhadap sinar matahari. Semakin sinar matahari mengena tanaman hias tersebut, semakin indah bunga yang kita saksikan. Kemudian aplikasi tanaman hias banyak digunakan di berbagai macam gedung, halaman kantor, dan sekolah-sekolah sebagai bentuk implementasi keindahan, keasrian, dan keindahan suatu lingkungan maupun kantor yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, setelah kita mempelajari budidaya tanaman hias adalah evaluasi. Sebutkan jenis-jenis pot tanaman. 1. Pot plastik, pot tanah, dan pot semen. Evaluasi berikutnya adalah sebutkan jenis-jenis tanaman hias,
1. Euphorbia mili, Camellia Jepang, Red Sumatra, dan Dona Carmen. Evaluasi berikutnya adalah sebutkan alur budidaya tanaman hias. 1. Sediakan pot sesuai dengan kebutuhan. Pilih jenis tanaman hias yang akan ditanam dalam pot. Sediakan media tanam tanaman hias yang meliputi tanah, pasir, kompos dengan perbandingan 1:1:1. Lakukan budidaya tanaman hias sesuai dengan prosedur yang telah kami jelaskan. Kesimpulan. Dari kesimpulan ini, silahkan Bapak atau Ibu peserta diklat yang akan menyimpulkan adakah manfaat dari materi diklat budi tanaman hias ini. Apabila ada manfaatnya, silahkan Ibu lakukan di rumah apabila Ibu ingin menghiasi rumahnya. Apabila ada manfaatnya di sekolah, lakukan budidaya tanaman hias untuk menghiasi dan menghijaukan lingkungan sekolah Bapak Ibu. Apabila Ibu Bapak sebagai orang kantoran, silahkan lakukan budidaya tanaman hias untuk menghias ruangan kantor atau halaman kantor supaya lebih indah dan asri. Keberhasilan program lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama, karena lingkungan yang indah, lingkungan yang asri, cerminan dan perilaku kita bahwa kita sudah berbudaya lingkungan serta mampu melaksanakan pelestarian lingkungan yang kita harapkan. Demikian materi budidaya tanaman hias ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengimplementasikan pada tahap-tahap diklat yang akan datang. Sampai ketemu pada pertemuan yang akan dilaksanakan pada hari-hari yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera.